Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, jarang diketahui. 5 keistimewaan bagi orang yang meninggal di hari Senin dan Kamis. Salah satunya terbukanya pintu surga. Ada 5 keistimewaan bagi orang yang meninggal di hari Senin dan Kamis. Di dalam Islam terdapat hari yang sangat baik bagi para kaum muslimin. Bahkan disebut juga hari berkahnya para kaum muslim, yaitu hari Jumat. Namun tahukah Anda bahwa hari Senin dan Kamis juga merupakan hari yang istimewa? Kebanyakan orang mengetahui hanya hari Jumatlah yang dianggap istimewa bagi orang yang meninggal. Berikut 5 keistimewaan meninggal di hari Senin dan Kamis. Yang pertama, terbuka pintu surga. Di dalam Islam terdapat 2 hari saat terbukanya pintu surga, yaitu hari Senin dan Kamis. Maka beruntunglah bagi umat Islam yang meninggal di hari tersebut. Yang kedua, hari penimbangan amal. Penimbangan amal pada hari Senin dan Kamis. Beruntunglah bagi umat Islam yang meninggal pada hari tersebut. Seperti sabda Rasulullah SAW, amal baik buruk setiap manusia diperiksa setiap hari Senin dan Kamis. Seperti dalam sabda Rasulullah, amal manusia diperiksa pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku menyukai amal perbuatanku diperiksa sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan umat muslim berpuasa tiap Senin dan Kamis. Amal-amal manusia diperiksa dalam setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku menyukai amal perbuatanku diperiksa sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Yang ketiga, hari Rasulullah menjalankan puasa Senin dan Kamis. Beruntunglah umat muslim yang meninggal di hari Senin dan Kamis, di mana Rasulullah sangat senang dan sangat antusias dengan hari tersebut, di mana hari yang sangat dinantikan Rasulullah untuk menjalankan ibadah puasa Senin dan Kamis. Dari hadis Siti Aisyah, Rasulullah SAW sangat antusias dan bersungguh-sungguh dalam melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Yang keempat, hari di mana Rasulullah sering melakukan perjalanan pada hari Kamis. Keistimewaan meninggal di hari Kamis, di mana hari tersebut adalah hari yang sangat dinantikan oleh Rasulullah untuk melakukan sebuah perjalanan, di mana hari tersebut adalah hari yang sangat dispesialkan oleh Rasulullah. Seperti dalam hadis Bukhari, Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bersabda, sangat jarang Rasulullah SAW keluar untuk melakukan perjalanan kecuali pada hari Kamis. Dalam riwayat lain yang juga dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW keluar pada hari Kamis di peperangan Tabuk, dan memang beliau suka keluar untuk melakukan perjalanan pada hari Kamis. Sahih Bukhari. Maka beruntunglah mereka yang meninggal di hari mana Rasulullah saat melakukan sebuah perjalanan. Yang kelima, hari kelahiran diutus menjadi Rasul dan kematian. Kelahiran Nabi SAW bukanlah seperti kelahiran orang biasa, tidak seperti kebanyakan manusia. Beliau dilahirkan di dunia ini memiliki banyak misi. Bahkan beliau adalah rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan agar engkau menjadi rahmat bagi semesta alam. Dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW
pernah ditanya tentang berpuasa di hari Senin. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan, dan hari aku diutus untuk diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis Abu Qatadah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Abu Bakar radhiyallahu an bertanya pada Aisyah radhiyallahu an, pada hari apa Rasulullah SAW wafat? Aisyah menjawab, hari Senin. Sahih Bukhari. Ada juga 5 ciri orang bahagia saat kematian datang menjemputnya. Ternyata salah satunya dengan keikhlasan. Kematian adalah kepastian bagi semua insan yang bernyawa. Walaupun kematian bersifat tak pasti, tak ada satu orang pun yang mengetahui kematian. Kematian tetaplah rahasia ilahi yang tidak bisa dipungkiri setiap insan. Pun dengan kesiapan, tidak ada manusia yang benar-benar siap jika ditanya tentang kematian. Banyak sekali alasan ketidaksiapan untuk menghadapi kematian. Biasanya karena memiliki banyak dosa, belum bertobat atau belum berbuat kebaikan. Berbeda halnya dengan 5 golongan ini. Mereka berbahagia jika segera dipanggil Allah. Lantas siapakah 5 golongan yang bahagia saat ajal menjemput? Berikut tanda-tanda tentang orang-orang yang bahagia saat ajal menjemput. Berdasarkan Quran Surat Fussilat ayat 30, Imam Abu Lais As-Samarqandi menuliskan dalam kitab Tobinul Ghafilin tentang 5 golongan orang bahagia saat kematian menjemput. Yang pertama, orang-orang mukmin. Orang mukmin tidak akan abadi berada di neraka karena akan masuk surga berkat syafaat Nabi Muhammad. Mereka akan dikembalikan ke surga setelah dibersihkan dosa-dosanya di neraka. Yang kedua, orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas akan menjadi orang selanjutnya yang bahagia saat ajal menjemput. Karena dengan keikhlasannya, Allah akan menerima amal perbuatan yang telah ia lakukan. Yang ketiga, orang-orang yang bertaubat. Taubat kepada Allah adalah kunci terhapusnya dosa yang telah kita lakukan. Asalkan bukan termasuk dosa-dosa besar seperti menyekutukan Allah. Meskipun memiliki dosa sebesar gunung, insya Allah akan diampuni Allah, asalkan bertobat dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulangi kembali. Yang keempat, orang-orang yang zuhud dunia. Orang yang zuhud adalah mereka yang tidak memperdulikan kenikmatan dunia. Meski seluruh kenikmatan dunia dibukakan atasnya, dia tetap menambahkan keinginan bertemu Allah. Mereka tidak bersedih terhadap apa yang telah didapatkan tentang dunia. Pun sebaliknya, mereka tidak terlalu gembira terhadap apa yang didapatkan tentang dunia. Orang yang zuhud tidak khawatir akan hari perhitungan kelak. Mereka akan bahagia di surga yang tidak azab di dalamnya. Yang kelima, ulama yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Seorang ulama yang ikhlas mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada manusia, menjadikannya bahagia ketika kematian menjemput. Amal soleh mereka merupakan amal jariyah, dengan terus mengalirnya pahala walaupun mereka wafat. Amal soleh mereka akan dibalas dengan surga yang diperuntukkan bagi mereka dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Marilah kita berlomba-lomba melakukan amal kebaikan sebagai wasilah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.